Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Adik-adik semua, para pemirsa yang berbahagia dimanapun berada, pada kesempatan yang istimewa ini kita akan lanjutkan kajian kita, masih kajian fikih 4 mazhab, dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hukum ziarah kubur bagi perempuan. Nah, bagi kita yang Nahdliyin, baik Nahdlatul Ulama atau organisasinya NU maupun NW, Nahdlatul Wathon, sangat penting sekali untuk memahami, sangat penting sekali untuk mengetahui dasar tentang masalah ziarah kubur bagi perempuan. Terutama sekali di Lombok itu biasa kalau ada orang yang meninggal, perempuan itu bisa dikatakan wajib ada yang ikut untuk ziarah kubur. Bahkan saya punya teman dapat jodoh di kuburan. Kalau di Lombok itu kan ada kelompok-kelompok layatan ya, kelompok-kelompok baik itu Hizbullah kah maupun Hamzan Wadi. Kalau ada orang yang meninggal, ya laki maupun perempuan, mereka akan datang ke kuburan untuk ikut mengantar jenazah. Nah, apakah boleh atau tidak? Kalau tidak boleh alasannya apa? Kalau boleh alasannya apa? Seperti sudah saya sampaikan bahwa saya hanya sekedar memaparkan, tidak untuk mentarjih atau untuk menguatkan salah satu pendapat, tidak. Intinya adalah memaparkan bagi orang yang punya keyakinan tidak boleh ziarah kubur, ya tidak usah ziarah kubur dengan dalil-dalil yang diketahui. Bagi yang sudah ziarah kubur, ya penting mengetahui dalilnya apa, dalil bolehnya ziarah kubur. Artinya sehingga mereka atau di antara kita semua tidak ada yang saling menyalahkan. Mari kita mulai. Ahkamu ziyaratil qabri ay al-kubur lin nisa. Hukum ziarah kubur bagi perempuan. Karena kita bahas ini tentang 4 mazhab, maka masing-masing daripada ulama ini kita akan bahas pendapat-pendapat mereka dan dalil masing-masing daripada mereka yang membolehkan maupun tidak membolehkan. Yang pertama adalah Al-Hanafiyah, ulama-ulama yang bermazhab Hanafi. Pendapat mereka apa? Tajuzu ziyaratul kuburi lin nisa indal Hanafiyah. Tajuzu berarti boleh. Boleh ziyaratul kuburi, ziarah kubur lin nisa bagi perempuan indal Hanafiyah. Ini di kalangan ulama-ulama bermazhab Hanafi. Wa tahrumu inda ba'dihha, dan menurut sebagian mereka haram. Nah, berarti di kalangan Hanafiyah atau ulama-ulama yang bermazhab Hanafi, ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan haram. Ya berarti pendapat atau perbedaan pendapat itu tidak terjadi dalam mazhab Syafi'i saja. Dalam Hanafiyah juga ya ada perbedaan-perbedaan pendapat. Nah, kemudian Al-Malikiyah, ulama-ulama yang bermazhab Maliki bagaimana? Tahrumu, haram ziyaratul kubur lin nisa. Haram ziarah kubur bagi perempuan, wa yujawizu ba'duha. Sebagian mereka yujawiz, membolehkan. Berarti sebalik daripada Hanafiyah. Kalau Hanafiyah tadi awalnya boleh, terus sebagiannya mengharamkan. Kalau di sini terbalik. Ya, haram dulu, setelah itu baru sebagiannya ada yang membolehkan. Ya, next, lanjut. Sekarang Syafi'iyah. Menurut Syafi'iyah, ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i,
tajuzu ziyaratul quburi. Tajuzu boleh ziyaratul quburi, ziarah kubur lin nisa bagi perempuan. Wahwal asahu. Ini yang paling asah. Yang paling sahih dalam mazhab Syafi'i itu adalah tajuzu ziyaratul qubur. Boleh ziarah kubur. Wahwal asah, ini pendapat yang paling asah. Kapan dibolehkan? Tentunya inda amnil fitnati, ketika perempuan itu keluar ke kuburan itu aman daripada fitnah. Andai kata mereka pergi ke kuburan tidak sampai nangis teriak histeris, ya sampai ya kayak orang gila, pukul-pukul pipinya, pukul-pukul, pokoknya macam lah orang-orang yang yang tidak tahan itu kan, sampai robek pakaiannya dan sebagainya, ya itu tidak boleh kalau begitu. Tapi kalau aman, inda amdil fitnah, aman dari fitnah, berarti la ba'sa, tidak apa-apa, boleh. Hanabilah bagaimana? Hanabilah, ulama-ulama yang bermazhab Hambali, ikhtara Ibnu Taimiyah. Nah, Ibnu Taimiyah memilih al-hurmata, haram. Menurut Ibnu Taimiyah. Kemudian Ibnu Hazmin al-jawaza. Ikhtara Ibnu Hazmin. Ibnu Hazm memilih al-jawaza, boleh. Berarti rata-rata di antara mereka itu, 4 mazhab itu terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan haram dan ada juga yang mengatakan ada yang mengatakan boleh. Nah, sekarang dalil masing-masing. Belum dulu ya. Darul Ifta Al-Misriyah. Darul Ifta Al-Misriyah. Ini tidak menyebut mazhab ya. Pokoknya lembaga fatwa Mesir lah. Kalau di sini mungkin kayak sejenis MUI, Majelis Ulama Indonesia, yang ada di Mesir. Ya. Ada Darul Ifta Al-Misriyah. Ulama-ulama yang berada dalam Darul Ifta Al-Misriyah berpendapat bagaimana? Mata kusida, kapan saja dimaksudkan atau di saat tujuan biziaratil qabri, ziarah kubur itu, kusida al-ihsan, niatnya adalah al-ihsan, untuk ihsan, berbuat baik, ilal mayyiti, kepada diri sendiri, kepada mayit. Bagaimana cara berbuat baik kepada mayit? Biddu'ai, dengan cara berdoa. Wa ilan nafsi, ini nafsi, nunnya kurang ya. Wa ilan nafsi, atau tujuannya adalah kusidal ihsan ilan nafs. Niatnya adalah berbuat baik untuk dirinya sendiri. Gimana maksudnya berbuat baik untuk sendiri? Au bil izah wal i'tibar, yaitu dengan izah wal i'tibar, mengambil pelajaran. Berarti kalau ada orang ziarah kubur, nah seharusnya mengambil pelajaran. Oh, saya akan mengalami seperti apa yang dialami oleh orang yang ada di dalam kubur ini. Tapi kadang-kadang sekarang kuburan itu dijadikan sebagai tempat wisata, tempat refreshing. Nah, ini yang jadi masalah. Oh, kuburan dijadikan tempat refreshing. Seharusnya tempat untuk mengingat mati, malah justru di sana. Ya, macam-macam pekerjaannya. Nah, kalau tujuannya itu adalah untuk mendapatkan aizah, pelajaran wal i'tibar, wa khalat min tajdidil ahzan. Nah, dan ziarahnya itu tidak ada unsur atau tidak mengandung atau tidak menyebabkan memperbaharui kesedihannya. Artinya Pak, kalau dia ziarah, ya biasa-biasa aja perasaannya. Ada orang kan, ya di saat ziarah kenangan-kenangan yang lama itu diingat, sehingga ya yang tadinya udah tenang berubah menjadi sedih, ya. Akala itu kurang bagus. Dan wattakhazat fiha al-adab asy-syar'iyyah, dan dia perempuan-perempuan yang ziarah kubur itu ya memiliki etika atau sopan santun yang sesuai dengan syar'i di kuburan. Kanat masyru'atan, maka ziarah kubur itu masyru'ah. Disyariatkan baik lirijal wan nisa ala sawa, baik laki maupun perempuan sama saja. Kalau ingat, jadi tujuannya di sini adalah jelas al-ihsan ilal mayyit, al-ihsan ilal la nafsi bil izah wal i'tibar. Ya. Yaitu ada tujuan baik
ya, untuk mayitnya dengan cara mendoakannya, atau untuk dirinya sendiri untuk mengambil pelajaran, dan tidak ada unsur-unsur yang menyebabkan dia itu melaksanakan hal-hal yang menimbulkan dosa, maka tidak masalah. Ini menurut Darul Ifta Al-Misriyah. Nah, sekarang dalil masing-masing apa? Kita mulai dari yang mengatakan haram dulu. Adillatu mangqala, ulama atau dalil-dalil yang mengatakan hurmatu ziyaratil kubur linisa, haram ziarah kubur bagi perempuan. Dalilnya mana? Dalilnya di sini ada berapa disebut? 3 ya. Masabata fis sahihain an Ummi Atiyah radhiyallahu anha. Hadis yang berasal dari Ummu Atiyah. Beliau mengatakan apa? Nuhina an ittiba'il janaiz. Oh, kami dilarang. Nuhina. Kami dilarang, berarti maksudnya perempuan. Kan yang ngomong ini, yang berbicara adalah Ummu Atiyah, perempuan. Jadi kalau ada ummu berarti perempuan. Nuhina, kami dilarang an ittiba'il janazah, untuk mengikuti janazah. Walam yu'zam alina, dan tidak ditetapkan terhadap kami. Kemudian marahu Abu Salih an Ibni Abbas, ya, yang diriwayatkan oleh Abu Salih dari Ibnu Abbas, qala la'ana Rasulullah SAW itu melaknat zairatil kubur, perempuan-perempuan zairat, ya, perempuan-perempuan yang ziarah kubur, wal muttakhizat 'alaihal masajida, dan perempuan-perempuan yang menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Tidak boleh sholat di atas kuburan, maksudnya bukan sholat jenazah ya. Kalau sholat jenazah boleh. Yang tidak dibolehkan itu adalah ya sholat sunnahkah atau sholat wajib, tidak boleh di atas kuburan. Ya, kalau sholat jenazah, sholat mayit ya boleh-boleh aja di sana. Kemudian hadis dari Abu Hurairah, anna Rasulullah SAW la'ana, sebenarnya Rasulullah SAW itu melaknat zairatil kubur, itu orang-orang yang ziarah kubur, sama seperti yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas tadi. Ya, ini dalil ya yang mengatakan haram. Berarti kalau ada laknatnya, kata-kata laknat, ya itu udah menunjukkan ya sangat tidak dibolehkan menurut pendapat ulama-ulama yang tidak membolehkan. Nah, sekarang pendapat ulama yang membolehkan. Dalil ulama yang membolehkan apa? Adillatu mangqala bil jawaz. Ulama atau dalil-dalil yang menunjukkan atau yang mengatakan ziarah kubur bagi perempuan itu jawaz, boleh. Yaitu hadis Anas bin Malik. Yaitu ada hadis yang berasal dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, marran nabiyyu. Nah, Rasulullah SAW itu lewat. Menemui, maksudnya bertemu, berpapasan, bertemu. Ya. Rasulullah SAW itu bertemu bimra'atin, dengan seorang perempuan tabki, yang sedang menangis inda qabrin, di kuburan. Faqala, kemudian Rasulullah mengatakan, ittaqillah wasbiri. Perempuan, ittaqillah, takwalah kepada Allah, wasbiri, sabar. Ini sabda Rasulullah, nasihat Rasulullah kepada perempuan yang sedang menangis di atas kuburan. Faqalat, nah ini perempuannya jawab. Apa katanya? Ilaik anni. Udah, pergi aja dari saya. Ilaik anni artinya pergilah engkau dariku. Ini kata perempuan yang ada di kuburan itu. Fa innaka lam tusab bi musibati. Anda itu enak aja mengatakan sabar. Kenapa? Engkau tidak ditimpa musibah seperti musibahku, katanya. Ya kalau bahasa bebasnya, ente itu aja enak-enak aja mengatakan sabar. Kalau udah ditimpa kayak saya, ya mungkin Anda juga tidak sabar, kira-kira begitulah. Tapi enggak, kalau Rasulullah, dia enggak tahu kan itu Rasulullah. Lam tusab bi musibati. Anda itu tidak ditimpa oleh musibahku, katanya. Walam ta'rifu, dan Anda enggak tahu juga. Walam ta'rifu. Ya, perempuannya itu enggak mengetahui siapa itu Rasulullah. Tidak tahu bahwa yang menegurnya, yang memberikan adalah Rasulullah.
Faqila laha. Kemudian dikatakan kepada perempuan itu. Kan dia lam ta'rifhu. Perempuan itu tidak tahu. Wah, itu adalah Rasulullah. Dikatakan innahun nabiyyu. Yang menegur Anda, yang memberikan peringatan dengan kata-kata ittaqillah wasbiri tadi itu adalah Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mendengar apa yang dikatakan kepadanya, fa'atat baban nabi. Kemudian datang dia menemui Rasulullah. Fa'atat baban nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang menemui ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang ke pintu Nabi, maksudnya menemui Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falam tajid 'indahu bawabi. Dan ya perempuan itu tidak menemukan bawabin, penjaga pintu. Ya Rasulullah itu biasa, ada ya. Tidak kayak zaman sekarang. Zaman sekarang raja, ketat itu. Jangankan raja, mau ketemu sama gubernur aja susah. Kalau ya sekarang ini, ya untuk hati-hati aja. Ya. Karena di zaman Rasulullah, di zaman sahabat ya, rata-rata ya sebagian besar sahabat atau khulafa rasyidin itu meninggal dunianya itu karena memang dibunuh. Yang meninggal dunia bukan karena dibunuh kan cuma hanya Abu Bakar aja. Sayyidina Umar dibunuh, Sayyidina Utsman dibunuh, Sayyidina Ali dibunuh. Makanya kalau penjagaannya ketat ya wajar-wajar aja. Tapi kalau Rasulullah tidak ada itu. Tidak ada penjagaan ketat seperti yang sekarang ini. Faqalat, dia berkata, lam a'rifka ya Rasulullah, aku tidak mengenal engkau, aku tidak tahu engkau. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, innamas sabru inda sadmatil ula. Yang namanya sabar itu adalah inda sadmatil ula, ketika pertama kali mendapatkan musibah itu, di sana letak sabar. Tapi kalau udah nangis teriak terlebih dahulu, ngamuk lebih dahulu, kemudian setelah itu baru sabar, berarti ya tidak dianggap sabar. Namanya sabar itu adalah inda sadmatil ula. Pas pertama kali ditimpa oleh musibah itu, nah di saat itu dia sabar, barulah sabar. Ya, nilai pahala sabar itu luar biasa. Kalau istilah orang sekarang, pahala sabar itu unlimited. Tidak ada batasnya. Unlimited namanya ya, yang itu kalau di internet kuota itu ada istilahnya kuota unlimited, tidak terbatas. Dalilnya mana? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh orang-orang yang sabar itu disempurnakan pahalanya itu bighairi hisab. Nah, ini bighairi hisab ini maksudnya unlimited, tanpa bisa dihitung. Pokoknya kalkulatornya malaikat tidak nyampe lah itu kira-kira ya. Kalau orang yang sabar. Makanya orang sabar itu cepat menjadi wali. Kadal halim ayakuna nabiyan. Ya hampir orang-orang yang halim itu, yang penyabar santun itu menjadi nabi. Ya rata-rata orang yang diangkat menjadi waliullah itu adalah orang-orang yang sabar. Kalau orang banyak mengeluh menggerudu, itu nyocoknya wali murid atau wali apa? Wali nikah. Rawahul Bukhari. Nah, ini wajhul istidlalnya itu, ini kan ulama mengatakan bahwa ini adalah dalil bolehnya ziarah kubur. Kenapa ini hadis ini dijadikan sebagai dalil bolehnya ziarah kubur? Fa aqarrahan nabiyyu ala ziyaratihal qabra wal wukuf alaihi. Nah, Rasulullah SAW ini ikrar, artinya membiarkannya, menetapkannya, mengakuinya, artinya tidak melarang perempuan itu di saat perempuan itu ziarah kubur dan diam berada di kubur tersebut. Wa iqrarun nabi hujjatun. Ikrarnya Nabi, penetapannya Nabi itu adalah sebuah dalil, hujjah tentang bolehnya. Karena Rasulullah SAW itu setiap melihat kemungkaran pasti akan dilarang, pasti akan ditegur, pasti akan dicegah. Nah, pada saat Rasulullah SAW melihat ada seorang perempuan berada di kuburannya dan bahkan menangis, Rasulullah tidak
tidak melarangnya, tidak mengingkarinya, membiarkannya. Nah, ini menunjukkan bahwa ziarah kubur bagi perempuan itu adalah dibolehkan. Nah, ini dalil bolehnya. Iqrarun Nabi sallallahu alaihi wasallam hujjatun. Penetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah hujjah. Ya. Artinya bisa sebagai dalil. Ya. Nah, kemudian berikutnya dalil yang membolehkan ziarah kubur, subutu iznin nabiyyi li Aisyata. Nah, ini ya. Adanya izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Aisyah. Berarti kalau ada izin, berarti boleh. Kan itu intinya. Kalau ada izin berarti boleh. Kalau tidak boleh, mustahil Rasulullah membiarkan Siti Aisyah untuk ziarah kubur. Ini bukan sekedar diizinkan aja. Wa ta'limiha. Ad-du'a. Dan adanya ta'lim. Ad-du'a. Pengajaran Rasulullah terhadap doa. Ini Rasulullah SAW mengajarkan terhadap Aisyah itu doa. Idza zaratil kubura. Apabila ziarah kubur. Ini kan Rasulullah ngajar Siti Aisyah doa ziarah kubur. Berarti kalau ngajar doa untuk ziarah kubur bagaimana? Ini menunjukkan bolehnya ziarah kubur. Kalau tidak boleh ziarah kubur, ngapain diajarkan doa? Nah, karena bolehnya ziarah kubur bagi perempuan, makanya Rasulullah SAW mengajarkan doa ziarah kubur kepada Aisyah. Qultu, Siti Aisyah mengatakan, kaifa aqulu lahum ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, gimana aku mengatakan kepada mereka? Kepada ahli kubur itu? Qala, Rasulullah bersabda, quli, hai Aisyah, katakanlah, assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin. Oh, keselamatan atas seluruh penghuni diyar. Jadi diyar itu sebenarnya ya tempat kampung halaman ya, tapi dikubur bagi mereka. Ya, dar ya, rumah kan? Baik dari kalangan yang mukmin maupun muslim. Wa yarhamullah, semoga Allah memberikan kasih sayang al mustaqdimina minna wal mustaakhirin, orang yang sudah mendahului atau yang belakangan yang nusul. Ini doa ini diajarkan kepada Siti Aisyah. Nah, karena ini diajarkan kepada perempuan, ini menunjukkan bahwa ada izin. Artinya dibolehkan bagi seorang perempuan untuk ziarah kubur. Karena sudah diajarkan doa. Nah, itu kira-kira logikanya ya. Nah, kemudian qala Ibnu Hajar mengatakan wa maudi'ud dilalah minhu annahu sallallahu alaihi wasallam lam yungkir 'alal mar'ati qu'udaha 'indal qabri wa taqriruhu hujjatun. Sama seperti tadi ya. Kalau ini. Ya, Ibnu Hajar mengatakan ya, hadis-hadis yang tadi itu adalah bisa dijadikan sebagai dalil. Kenapa? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam lam yungkir 'alal mar'ati. Karena Rasulullah SAW itu tidak mengingkari, tidak melarang terhadap perempuan qu'udaha 'indal qabri, duduknya di kuburan itu. Kan dia Rasulullah itu menemukan perempuan yang duduk di kuburan, bahkan nangis. Tapi Rasulullah tidak mengingkarinya, tidak melarangnya. Nah, takriruhu hujjatun. Artinya Rasulullah di saat tidak melarang sesuatu perbuatan, maka itu sebagai hujah, dalil tentang bolehnya. Thanks for your intention. Oh ya, bahasa Inggris ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kira-kira begitu. Ya, ya mudah-mudahan kajian kita ini bermanfaat. Sekali lagi bagi masyarakat yang mazhabnya suka ziarah kubur, paling tidak udah tahu dalilnya. Nah, bagi yang tidak membolehkan ziarah kubur, ya udah tahu dalilnya tadi. Sehingga tidak ada satu sama lainnya saling menyalahkan. Nah, itu yang paling intinya di sini kajian mazhab kita itu adalah supaya jangan di antara kita saling menyalahkan atau dengan gara-gara berbeda pendapat, padahal kita punya masing-masing
dalil tersendiri, kemudian itu yang membuat kita itu menjadi pecah, artinya menjadi bermasalah, ya. Mungkin sekedar itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.